Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada Allah kita senantiasa mengucap syukur dan kepada Nabi kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana di dalam presentasi kali ini kami akan membahas dua tema. Yang pertama kami akan membahas tentang lingkungan kerja, dan kemudian dilanjutkan dengan tema ergonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irmansyah. Saya persilakan kepada sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Anjani. Selanjutnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Surbandi. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rulamir. Nah, itulah dari stakeholder kelompok kami. Baik, saya Rulamir akan membawakan tentang definisi ergonomi. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia pekerjaannya sehingga tercapai alat cara lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyelesaikan atau menyeimbangkan atau segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat, dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ergonomi adalah ilmu tentang manusia dalam usaha untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja. Konsep ergonomi berdasarkan kesadaran dan keterbatasan. Selanjutnya yaitu tujuan ergonomi. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi antara lain meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama turun waktu usia produktif maupun tidak produktif, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknik, ekonomis, dan antropologis dari setiap kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Asrul Amil, yaitu prinsip ergonomi. Pada dasarnya, prinsip ergonomi memungkinkan kamu mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Adapun prinsip ergonomi yang pertama yaitu menjaga postur tetap netral. Postur netral merupakan kondisi di mana badan selaras dan seimbang, baik saat duduk maupun berdiri. Pada saat menjaga postur tetap netral, ini bertujuan untuk meminimalisirkan tekanan pada badan dan memastikan sendi selalu selaras. Dengan begitu, tekanan pada otot saraf serta tulang pun sangat minim, sehingga orang yang bersangkutan dapat memiliki kontrol dan memproduksi kekuatan secara maksimal. Yang kedua yaitu mengurangi kekuatan yang berlebihan. Mengeluarkan kekuatan yang berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Sayangnya, kadang cukup banyak pekerja yang membutuhkan kekuatan besar sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta resiko cedera otot atau tulang. 3.
Hindari gerakan berlebihan. Gerakan repetitif sudah pasti menjadi salah satu faktor risiko utama dalam ergonomi. Cukup banyak pekerjaan yang gerakannya memang berulang serta berada di kontrol oleh target produksi per jam atau per hari. 4. Memberi ruang untuk peregangan. Penting sekali untuk beristirahat dan melakukan peregangan di sela-sela pekerjaan. Cara ini akan melancarkan peredaran darah dan mengembalikan energi. Selanjutnya yaitu pentingnya penerapan ergonomi. Ergonomi yang tidak baik adalah kontributor utama terhadap kecelakaan kerja akut ataupun yang terbentuk seiring waktu. Kecelakaan akut akibat kurang baiknya ergonomi kerja, misalnya cedera tulang belakang karena mengangkat benda dengan teknik yang tidak tepat. Belum lagi pekerjaan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan yang sama dari hari ke hari. Sering berjalannya waktu, bila pekerja terus melakukan gerakan yang tidak ergonomis, akhirnya dapat muncul rasa tidak nyaman, cedera, hingga disabilitas. Contoh lainnya, pekerja sering kali duduk atau berdiri untuk waktu yang lama. Jika workstation milik pekerja yang bersangkutan tidak ergonomis sehingga posturnya tidak baik, akhirnya akan muncul nyeri ataupun cedera, nyeri leher dan bahu kronis umum dialami pekerja umumnya sangat terkait dengan lingkungan kerja yang kurang. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Aldian Jani. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Sriwandi, yaitu penerapan ergonomi. Yang pertama itu posisi kerja. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan bertumpu secara seimbang pada dua kaki. Dan yang kedua, proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi, waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. 3. Tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya, penyebab dan dampak akibat tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja. Yang pertama itu kondisi berbahaya, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan dan lain-lain, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan cara kerja. Dan yang kedua, perbuatan berbahaya, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang terjadi antara lain kekurangan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan, cacat tubuh, dan lain-lain. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok A. Mudah-mudahan semua dapat dimengerti dan dipahami apa-apa saja tentang ergonomi, di mana ergonomi itu merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam proses sebuah pekerjaan. Baiklah, sebagai kesimpulan, ergonomi memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam memaksimalkan aktivitas manusia dengan penggunaan fasilitas yang tepat demi melancarkan setiap kegiatan yang ada dan mencapai tingkat kenyamanan yang baik dan maksimal dalam proses pengerjaan. Mungkin itu hasil presentase dan diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi sebuah amal jariah bagi kami semua. Saya selaku moderator undur pamit diri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami.